Halo teman Alinea, di video kali ini kita mau bahas film Nusantara yang lagi rame diomongin nih. Iya, bener banget. Film selesai karya Dr. Tompi. Disclaimer, bagi teman Alinea yang lagi nonton video ini, jangan lupa nonton sampai habis ya. Karena di video ini kita bukan mau julid ataupun ngomporin suasana, tapi kita mau belajar melihat dari sudut pandang baru supaya mungkin kita bisa belajar untuk melihat sisi lain dari sebuah kejadian. Yuk, kita lanjut aja. Jadi pertama-tama, kita mau bahas tentang filmnya sendiri dulu nih. Film karya Dr. Tompi ini menceritakan tentang hubungan pernikahan Ayu dan Broto, di mana nantinya dalam film ini akan terjadi konflik karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Broto. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya bikin film ini rame diomongin oleh netizen? Alasan utama kenapa film ini rame diomongin adalah karena film ini dianggap kontroversial oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kenapa? Ada 3 alasannya. Alasan yang pertama, film ini dianggap merendahkan perempuan. Kenapa bisa gitu? Karena di sebagian besar adegan film ini ditunjukkan bahwa perempuan itu nggak lebih dari sekedar objek, media reproduksi, ataupun bahan fantasi seksual. Hal ini tentu saja menjadi masalah, mengingat isu kesetaraan gender lagi rame banget diomongin. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Hal kedua yang mengakibatkan film ini dianggap kontroversial adalah karena film ini melibatkan sedikit sekali kaum perempuan. Alasan ini berkaitan erat dengan alasan yang pertama. Kenapa bisa begitu? Karena menurut masyarakat, film ini terkesan merendahkan perempuan karena dalam pembuatannya, Dr. Tompi hanya menggunakan sudut pandang dari kaum laki-laki aja. Alasan ketiga yang membuat film ini dianggap kontroversial karena film ini justru memojokkan orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Hal ini dapat terjadi karena Ayu, di mana dia adalah korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Broto, justru dijadikan alasan Broto melakukan perselingkuhan. Hal ini membuat film ini dianggap masyarakat tidak memiliki simpati kepada mereka yang memiliki gangguan kesehatan mental. Nah, mungkin dari tadi kalian mendapatkan kesan bahwa, wih, film ini emang pantas nih dianggap kontroversial. Nah, tunggu dulu, kan kita baru bahas dari sudut pandang masyarakat. Sekarang, kita bakal bahas film ini dari sudut pandang pembuatnya, yaitu Dr. Tompi. Hal pertama yang mungkin kita bisa bahas dari sudut pandang Dr. Tompi adalah, apa sih yang sebenarnya ingin diajarkan oleh film ini? Apa sih pesan moralnya, atau apa sih isu yang mau diangkat dari film ini? Jadi, isu yang ingin diangkat oleh Dr. Tompi dalam filmnya ini adalah sudut pandang lain dari terjadinya perselingkuhan dalam hubungan pernikahan. Menurut Tompi, kata pelakor atau orang ketiga biasanya datang dari sudut pandang sang istri, tapi belum tentu dari sudut pandang suami ataupun pelakornya. Karena seringkali dalam film-film, kita cuma melihat perselingkuhan dari satu sudut pandang aja, yaitu sudut pandang korban perselingkuhannya. Isu kedua yang mau diangkat oleh Tompi dalam film ini adalah hubungan pernikahan yang seringkali diganggu oleh mertua. Oke, segitu dulu aja video kali ini. See you in the next video. Sampai jumpa teman Alinea. Kalau kalian suka berita kayak gini, jangan lupa follow Instagram @alinea.id.